Betul. Tapi ketegasan, menurut Pak Taufik ini peristiwa pidana atau enggak? Ya, kalau dia sasarannya jelas ditujukan kepada kelompok beragama, jelas itu penghinaan. Kita kan juga tidak boleh hanya berpikir konformis, ngikuti. Kita juga diwajibkan juga untuk berdebat. Tapi wajar itu dilatih ya aksan dengan cara yang baik. Hanya kan kita kalau toh juga berargumentasi mengkritik, itu kan bahasanya kan tidak boleh menyinggung perasaan, menghina apalagi terutama. menghina. Gitu. Kalau lihat track recordnya Bung Ferdi, dulu kan dia berpartai ya. Jadi memang melekat pada dirinya tubuh politik. Oke. Karena melekat pada dirinya tubuh politik, lalu kemudian kritik-kritik dia selalu berseberangan dengan kelompok politik lain, maka apapun yang dinarasikan oleh Bung Ferdinand itu tafsirnya pasti politis. Oke. Kita tidak bisa melihat pernyataan itu terpotong dengan yang lainnya. Oke. Jadi perkataan itu kan muncul dalam konteks ya. Oke. Satu konteks siapa yang bicara dan konteks siapa yang sebenarnya menjadi sasaran dari pembicaraan itu. Iya. Sebenarnya kalau kita itu melihat secara utuh, maka kita akan bisa membuat keputusan yang tepat. Karena kalau itu hanya sepotong-sepotong seperti ada yang membela bahwa sebenarnya dia sudah mu'alaf. Iya, iya. Jadi kalau kata-kata itu muncul berarti yang dimaksudkan Allahmu itu adalah bukan yang di luar agamanya dia. Kan? Itulah maksudnya. Seakan-akan kan dia kan ingin sebagai Allahku dan Allahmu. Sebenarnya Allahku itu sama dengan Allahmu. Tapi kan yang menilai Ferdinand ini kan Allahnya Ferdinand itu beda dengan Allah kita. Gitu. Iya. Karena dia itu Allahmu itu siapa? Iya. Kan berarti kan yang selama ini mohon maaf kan dia lebih sering ya dalam penampilan itu sangat sinikal dengan yang tokoh-tokoh agama Islam. Bukan agama, dan itu yang tidak hanya sinikal yang tokoh agama Islam, pengkritik kayak saya pun sinikal juga dia. Jangan-jangan Bung Ubed juga pernah juga ditimpe dia. Itu yang membuat kita ini tidak semudah itu menerima Bu Lili ya. Bu Lili yang adiknya Gus Dur itu ya sebagai saksi bahwa pas pengsyahadatan itu ada di situ. Tapi kan di belakangnya kan juga tidak terus dipotong bahwa dia itu Islam sebenarnya. Kan enggak, di belakangnya kan harus hati-hati. Ngomong pun harus harus bijaksana. Berarti kan enggak sepenuhnya mengakui bahwa dia itu sudah Islam. Gitu. Jadi ada rentetan katakanlah statement tweet sebelumnya yang tidak bisa dilepaskan dengan tweet itu yang dipermasalahkan. Saya melihat bahwa Bung Ferdinand ini cara memahami agamanya belum utuh sebetulnya. Karena belum utuh, menurut saya sebaiknya tidak membuat narasi-narasi yang menimbulkan persoalan di publik. Apalagi argumennya tidak kuat. Misalnya mungkin Bung Ferdinand tidak memahami satu narasi Al-Quran ya, firman Allah yang ada kalimat Prof. Wahab mungkin ini saya pernah belajar Islam itu ada intan surullah yang surkum. Jadi jika engkau menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu. Di kalimat menolong Allah itu sesungguhnya bukan menolong Allah dalam arti subjek Allah, tapi menolong bagaimana agama Allah ini yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan moderasi, menyebarkan toleransi. Agama ini kan damai. Islam itu maknanya damai. Nah, itu kan sangat clear di situ. Jadi bukan dalam arti pembelaan pada subjek Tuhannya, tetapi pembelaan pada ajaran-ajaran Tuhan itu. Nah, ditafsirkan oleh dan bahkan untuk diri kita sendiri. Manfaat itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu cara pemahaman yang mungkin ya dugaan saya belum utuh
dari seorang mu'alaf Bung Ferdinand itu yang menyebabkan narasi-narasi beliau bercampur aduk dengan unsur-unsur subjektifnya secara emosional. Sehingga ditafsirkan oleh publik sebagai sebuah serangan, penghinaan dan lain-lain. Dan itu memang narasinya itu sangat sensitif. Makanya kalau kemudian ditangkap mungkin karena berbahaya ya. Karena itu menurut saya hati-hatilah menarasikan isu-isu agama yang kita tidak cukup pengetahuan tentang itu. Kalau lihat track recordnya Bung Ferdinand, dulu kan dia berpartai ya. Jadi memang melekat pada dirinya tubuh politik sebetulnya. Karena melekat pada dirinya tubuh politik, lalu kemudian kritik-kritik dia selalu berseberangan dengan kelompok politik lain, maka apapun yang dinarasikan oleh Bung Ferdinand itu tafsirnya pasti politis. Jadi apa yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sebetulnya ya dia berada pada jebakan politis, jebakan tubuh politisnya. Karena dia sudah memposisikan diri sebagai diri yang berbeda dengan kelompok, misalnya kelompok 212 misalnya. Dan itu sangat terang benderang kan? Padahal itu juga menurut saya kurang cukup pemahaman Bung Ferdinand tentang 212. Ya pokoknya intinya kata-kata kadron itu kan sering sekali di kadron, Yaman dan lain sebagainya sering sekali kan diungkapkan. Itu kan diksi yang sebetulnya menurut saya nggak intelektual ya. Apa pentingnya menggunakan diksi kadrun, diksi kampret, termasuk juga diksi cebong ya, dalam narasi politik. Jadi politik kita menjadi tidak beradab. Maksud saya politik kita tidak matang loh. Jadi kalau orang sekaliber Bung Ferdinand menggunakan narasi kadrun, menggunakan narasi kampret dan lain-lain, itu menurunkan derajat politik. Dan sebetulnya sedang menelanjangi dirinya tentang berbeda pendapat dirinya. Boleh, tapi tetap intelek. Saya melihatnya ada perubahan dinamika politik ya. Karena seiring dengan memasuki era yang kemudian disebut sebagai digital society era. Di era masa digital itu kan mengalami pergeseran juga tuh, Bung Devri, antara dulu ada cara pandangnya siapa Habermas tentang public sphere misalnya. Sekarang sudah bergeser menjadi digital public sphere. Nah, proses kehadiran ruang digital ini memungkinkan narasi horizontal, konflik horizontal dalam area wacana, pemikiran, ide itu memungkinkan terjadi dengan mudah. Kalau dulu orang masih malu berbeda pandangan dengan orang-orang yang jujur dalam melihat politik misalnya. Tetapi karena ada ruang digital, mereka-mereka yang nggak suka dengan kelompok rasional itu melakukan serangan dengan mudah melalui media sosial. Jadi ini sebenarnya ada gejala irasionalitas di tengah-tengah masyarakat kita, terutama mereka yang secara subjektif membabi buta mendukung kekuasaan yang sebetulnya kekuasaan itu bermasalah gitu. Tapi jangan semakin jauh ya. Ada kata. Kalau makin jauh nanti makin suara yang kedengeran. Jadi gejala irasionalitas itu dalam politik biasanya terjadi karena mereka sulit menemukan argumen rasional di dalam melakukan perdebatan politik. I see. Jadi kalau itu yang kemudian mengakibatkan mereka bergeser, tidak lagi menempatkan rasionalitas dalam pikiran-pikiran dan perdebatannya, tapi bergeser menjadi irasional. Kasus FH ini bisa nggak dikualifikasikan sebagai tindak pidana ketika dia mengatakan mu dan kau itu, mu dan ku itu kan, Tuhanmu dan Tuhanku. Nah, itu bagaimana konstruksinya? Jadi kalau konstruksinya mungkin ada tafsir yang sifatnya subjektif, tafsir yang sifatnya objektif. Kalau kita bicara dulu, kalau saya melihatnya ini pidana itu kan aspeknya dua, material sama formil. Kalau kejahatan-kejahatan seperti yang didakwakan kepada Ferdinand Huta Heian, ini harus kita lihat dulu status agamanya dia apa dulu. Kalau dia memang seorang non-muslim, dia mengatakan seperti itu, berarti kan dia sadar bahwa ucapan saya ini untuk siapa begitu ya. Itu harus dipahamkan itu dulu. Kemudian yang kedua, kita harus ingat juga Ferdinand ini mengucapkannya di ruang mana dulu? Di ruang mana dulu? Ruang publik. Ruang publik apa ruang privat? Ya kan? Twitter jelas. Terus ada juga sih ruang publik yang masuk privat. Ini HP ini
komunitas yang ada di WA Group ini namanya, buat saya menyebut sebagai ahli pidana ini private community. Oke. Perbincangan di dalam grup WA ini nggak boleh. Bukan, saya menuduh siapapun nggak bisa dipidana karena yang tahu kan hanya saya. Pengertian menyebarluaskan itu kepada orang yang bukan anggota WAG bisa mengerti. Jadi kalau saya melihat kasusnya Ferdinand harus dipahamkan dulu. Mungkin ada celah dari, saya juga harus objektif ya. Dari sisi penasehat hukum, jangan bilang kuasa hukum ya. Dari sisi penasehat hukum ada celah ketika dia mengucapkan itu dia muslim atau tidak. Gitu. Kalau dia tidak muslim secara sadar berarti dia mengerti benar kemana sasaran saya, dan itu masuk penghinaan terhadap kelompok sebagaimana pasal 28 ayat 2 ya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi itu tadi ya, kalau dalam kasus Ferdinand harus dilihat ya, statusnya. Status itu menentukan kan? Menentukan. Tapi kan Pak Taufik dia mengaku kalau dia mu'alaf. Misalnya ini ada pengakuan ya, dan ada saksinya. Let's say kalau misalnya tiba-tiba kita bicara, yang paling gampang kan biasanya kan identifikasi kan identitas kan biasanya. Mungkin ada KTP, mungkin dia di paspor ada agama nggak ada ya? Nggak ada. Nggak laku di dunia internasional ya. Cuma di KTP aja ya. Kalau misalnya ini dia pernah mengucapkan syahadat dan ada saksinya. Konon saksinya kan adiknya Gus Dur tuh. Tapi misalnya dia identitas dia masih non muslim misalnya. Itu yang dipakai yang mana? Yang dipakai identitasnya dia. Bukan peristiwa itu. Kecuali begini, kecuali dia kan ini persoalan administrasi ya. Persoalan administrasi. Kalau dia mengakui saya muslim, itu unsurnya meringankan. Meringankan. Kita sebagai orang muslim harus membantu meringankan pemidanaan kepada Ferdinand Hutahian. Kita harus meringankan itu. Kita nggak boleh itu. Tapi yang jadi masalah, misalnya katakanlah dia diakui sebagai muslim. Kan bisa saja yang tersinggung kan kelompok non muslim karena dia menggunakan mu dan ku. Tapi intentionnya sih kita orang tahu dia tidak dimaksudkan ke sana sih. Kan dia dalam konteks orang-orang yang dianggapnya kadrun itu sebenarnya kan. Tuhanku lemah, Tuhanku kuat. Ya, maka kamu tidak perlu pembela. Kira-kira substansinya kan seperti itu tuh kalau tidak salah. Tapi maksudnya kalau kita runut dari selama ini kan dia kan selalu mengkritik orang-orang kayak kita lah. Ya kan orang kayak saya yang suka mengkritik pemerintahan kan. Oke. Jadi memang agak complicated ya. Walaupun kesannya sederhana tapi itu peristiwa pidana menurut Pak Taufik. Apa yang dicuitkan itu? Kalau dia tegas bahwa dia itu seorang non-muslim dan dia tahu itu akan berakibat, maka itu perbuatan pidana. Tapi kalau dia seorang muslim, apalagi mu'alaf, ya harus kita maafkan itu. Ya, tapi kalau misalnya kalau dia seorang muslim kan berarti menghina kelompok agama lain dia berarti. Ketika dia mengatakan mu dan ku, Tuhan Allahmu, Allahku. Tapi kan Tuhanku, berarti kalau dia non-muslim, Tuhanku kan tidak lemah. Kan Tuhanku tidak perlu dibela kan begitu. Iya, teksnya kan begitu. Ya, tidak dibela kan begitu. Tuhanmu yang lemah makanya perlu dibela kan itu. Itu yang jadi konteksnya ya. Iya, maksudnya gini, kalau dia seorang muslim kan bilang Tuhanku tidak perlu dibela karena Tuhanku kuat. Kuat, betul. Ya, tapi Tuhanmu lemah. Karena itu perlu dibela. Nah, kan mu dalam konteks itu kalau dia seorang muslim berarti dia menunjuk agama lain. Dia menghina agama lain berarti. Kalau saya sih boleh berpendapat sebenarnya itu harusnya tentang penghinaan itu harus jelas sebenarnya. Harus jelas ya. Misalkan Tuhannya agama Islam, itu pasti kena gitu kan. Karena kalau ini umum ya. Saya sih bukan ahli teologi, tapi hampir semua penduduk Indonesia itu menganggap penciptanya dia itu kan Tuhan kan. Tuhannya orang Islam siapa, Tuhannya orang Hindu tapi siapa. Dia menggunakan kata ALLAH. Dia menggunakan itu. Jadi dia spesifik, bukan TUHAN, bukan Tuhan, tapi Allah, tapi dia nyebut Allah itu soal lain ya. Ini biar fair juga. Itu mesti pengertian Tuhanku dan Allahku dan sebagainya, itu mestinya memeriksa seorang ahli teologi, baik dari teologi Islam ya maupun dari teologi non-muslim. Ini kan cuma dua saja kan? Tidak perlu yang Muslim dan Kristen aja kan? Perlu. Ini ngeri-ngeri sedap ya, kita serahkan sajalah kepada. Betul. Tapi ketegasan, menurut Pak Taufik ini peristiwa pidana atau enggak? Kalau dia sasarannya jelas ditujukan kepada kelompok beragama, jelas itu penghinaan. Oke.